Penghadangan mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Waikanan viral di media sosial. Kapolsek Baradatu terjatuh saat pelaku menabrak mobil patroli dan kabur. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penjabretan. Kalung emas miliknya Raib dibawa kabur pelaku. Kodam 2 Sriwijaya mendapat bantuan kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan. Alat dan personil disiapkan Kodam membantu Pemda menghadapi ancaman kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melani Sapitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung. Video penghadangan mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Waikanan, Lampung viral di media sosial. Kapolsek Baradatu terjatuh saat pelaku menabrak mobil patroli dan kabur. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus hitam menerobos penghadangan polisi di depan Mapolsek Baradatu, Waikanan, Lampung. Untuk menghentikan kendaraan tersebut, polisi menghadang dengan mobil patroli yang diparkir melintang di Jalan Lita, Sumatera. Namun pengemudi nekat menabrak kendaraan polisi dan terus melaju. Akibat insiden itu, Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo yang berada di dekat mobil patroli terjatuh dan terpental beberapa meter. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan menemukan kendaraan yang digunakan pelaku, namun pengemudi berhasil melarikan diri. Peristiwa ini merupakan pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan. Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap 3 tersangka dan menyita 32,83 gram sabu. Polisi masih memburu pelaku yang kabur, serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Tanpa disangka-sangka, ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental. Jadi alhamdulillah masih ya sakit-sakit sedikit kakinya, tapi masih sehat. Mobil itu kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam pengejaran. Beralih ke Palembang, sepulang dari pasar, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penjabretan. Kalung emas miliknya Raib dibawa kabur pelaku. Naas dialami Yuyun, ibu rumah tangga warga Jalan Kiai Haji Ashari seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat mengendarai sepeda motor pada Rabu pagi 10 Juni 2026. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepat di depan kantor Kejati, Sumatera Selatan. Sepulang berbelanja dari pasar Jakabaring, korban tiba-tiba dipepet orang tak dikenal. Pelaku menarik kalung emas yang dikenakan korban sebelum melarikan diri. Korban melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Lapor jambret jam 9 tadi pagi kalung. Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa gitu tuh, langsung dia merampas di depan lorong kejaksaan. Kembali ke Lampung, saudara. Video diduga pungutan liar saat perbaikan jalan di perbatasan Lampung Tengah dan Lampung Utara viral di media sosial. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita uang tunai yang diduga hasil pungli. Tim gabungan Polsek W Pengubuan dan Polres Lampung Tengah menangkap 2 tersangka pungutan liar pada pengendara di Jalan Lita, Sumatera. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aksi pungli yang meresahkan di kawasan perbatasan Lampung Tengah dan Lampung Utara.
Tersangka berinisial MR dan AM diduga memanfaatkan perbaikan jalan untuk meminta uang pada para sopir yang melintas. Dari lokasi kejadian, polisi menyita uang tunai Rp113.000, bendera kuning, serta ember yang digunakan untuk menampung uang hasil pungutan. Saat ini, kedua tersangka telah ditangkap di Polres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Tadi pada pukul 12.30, rombongan Polsek Waipungubuan yang dipimpin oleh Pak Kapolsek tentunya mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan pungli di perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Terus yang digunakan ialah ketika para pengendara ini berantrian untuk melewati jalan, ada perbaikan jalan yang rusak, itu diduga pelaku dengan membawa ember untuk meminta uang kepada masyarakat atau pengendara yang lewat di jalan tersebut. Saudara, Polda Sumsel membongkar peredaran narkotika di Palembang. 2 tersangka ditangkap bersama 200,45 gram sabu yang diduga siap diedarkan di Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menggerebek semua rumah kontrakan di Jalan Dr. Sutabi, Selayur, Kalidoni, Palembang. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 2 terduga pengedar sabu, SA 41 tahun dan IH 34 tahun. Saat akan ditangkap, SA sempat berusaha kabur namun terjatuh dan mengalami cedera. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Dari penggeledahan, polisi menyita 2 paket sabu dengan berat bruto 200,45 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu diduga berasal dari pemasok bernama Z yang kini masuk daftar pencarian orang. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel. Di Res Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 2 tersangka atas nama SA dan IH di Jalan Dr. Institut Sutami, Kecamatan Kalidoni, Palembang, di mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 245 gram dan terhadap salah satu pelaku karena melakukan perlawanan berhasil dilakukan upaya paksa dan tindakan tegas terukur oleh petugas di lapangan. Dan 1 orang masih dalam DPO inisial Z. Yang juga jadi sorotan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap seorang pengedar ekstasi di Palembang. Dari tersangka, polisi menyita 25 butir ekstasi siap edar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap MYH, 38 tahun, terduga pengedar ekstasi di Gandus, Palembang, Selasa malam. Penangkapan dilakukan melalui operasi penyamaran sebagai pembeli. Saat transaksi berlangsung, polisi menyergap dan menangkap tersangka. Dari tersangka, polisi menyita 25 butir ekstasi hijau berlogo TikTok seberat 11,17 gram, serta 1 telepon seluler yang digunakan untuk bertransaksi. Saat ini, tersangka ditahan di Polda Sumsel. Polisi masih memburu jaringan pemasok narkotika yang terkait dengan tersangka. Dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah ataupun banyaknya itu 25 butir. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Dari Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu segera memulai perbaikan sejumlah ruas jalan rusak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Meski sempat tertunda akibat kenaikan harga, anggaran telah disiapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahun ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali melanjutkan perbaikan jalan rusak di sejumlah kabupaten. Sejumlah ruas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat masuk dalam daftar prioritas penanganan. Saat ini kondisi jalan provinsi dengan kategori baik mencapai sekitar 67%. Namun pelaksanaan perbaikan sempat melambat akibat kenaikan harga material konstruksi terutama aspal dan minyak industri. Tahun ini 24 ruas jalan akan diperbaiki. Tahap awal difokuskan pada 12 ruas prioritas yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, dan Seluma.
Pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat untuk memperlancar mobilitas dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Beberapa titik menjadi viral termasuk di Bengkulu Utara, yang pertama dari Tugu Poluan sampai Harga Makmur, Lais Harga Makmur, begitu juga di daerah Talang Ratu di Lebong, Danau Tes sampai dengan Lebong, kedua juga di Seluma. Kami memprioritaskan mana yang menjadi prioritas kabupaten, itu yang akan kami segera bangun. Untuk tahun ini muku-muku ada sekitar 2 link, di utara agak banyak sekitar 5 link. Di kota juga ada prioritas terutama untuk perbaikan jalan Kalimantan. Pemerintah daerah berharap aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar serta keluhan terhadap kondisi jalan dapat berkurang. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di Bangka dipastikan aman. Pasokan masih tersedia di pasar tradisional dan gudang Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Pulau Bangka masih terjaga dan mudah diperoleh masyarakat. Sejumlah pedagang di pasar tradisional menyebut pasokan lancar dan stok tetap tersedia. Saat ini Bulog cabang Bangka memiliki cadang minyak kita sebanyak 516.000 liter yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok tersebut akan disalurkan melalui pasar SP2KP, rumah pangan kita, serta jaringan distribusi resmi lainnya. Pedagang juga mengaku pasokan diterima secara rutin 2 kali dalam sepekan, sehingga ketersediaan tetap terjaga. Harga jual masih mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi. Dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang lancar, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita di pasaran. Untuk minyak kita ini, kalau kami bisa menjamin ketersediaannya sebanyak itu, karena untuk penugas minyak kita ini sementara kami hanya mendapatkan alokasi dari SPP. Jadi untuk harga pun kami tetap menjual di HET-nya. HET kami di 14.500 karena kami menjadi D1, jadi kami hanya menyalurkan itu ke D2 dan pengecer. Bulog udah ngeluarin apa belum, Pak? Udah. Ini sore ini kan tadi kan sudah ada konfirmasi. Dalam seminggu itu berapa kali dia masuk? Kalau misalnya dihitung hasilnya sampai 100, nah itu bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya. Kalau misalnya pengambilan 200 itu bisa 2 minggu, tinggal tergantung di sana. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi fenomena El Nino berlangsung hingga Agustus mendatang. Namun, Bengkulu diperkirakan tidak mengalami kekeringan ekstrim karena potensi hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga Agustus mendatang. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Bengkulu, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. Meski demikian, Bengkulu dinilai masih relatif aman dari ancaman kekeringan ekstrim. Faktor geografis dan kondisi lokal membuat potensi hujan tetap terjadi di sejumlah daerah. Wilayah pegunungan seperti Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang masih berpeluang mengalami hujan ringan hingga sedang dalam beberapa waktu ke depan. BMKG juga memperkirakan intensitas El Nino akan berangsur melemah sehingga peluang curah hujan meningkat. Sementara itu, suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal 25 hingga 30 derajat Celcius. Memang Bengkulu ini masuk di kering ya, kering masuk dari bulan kemarin, dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Namun masih ada potensi hujan seperti yang disampaikan tadi pada saat di pidato bahwa ada masih potensi hujan di daerah Lebong, Rejang Lebong. Namun untuk yang di wilayah pesisir pantai seperti Muko-Muko, Seluma, Mana itu masih kering seperti itu dikarenakan adanya El Nino. Namun untuk El Nino sendiri ini melemah sampai dengan bulan Agustus. Jadi nanti curah hujannya lumayan. Sementara, Kodam 2 Sriwijaya mendapat bantuan kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan. Alat dan personil disiapkan Kodam membantu Pemda menghadapi ancaman kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya. Observasi dan pemadaman alam. Aksi simulasi pemadaman kebakaran ini dilakukan personil Kodam 2 Sriwijaya dari sejumlah kodim dan batalion teritorial pembangunan setelah mendapatkan bimbingan teknis operasional kendaraan pemadam kebakaran.
Kodam 2 Sriwijaya mendapatkan bantuan 32 kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan yang akan disebar ke sejumlah kodim dan batalion teritorial dan pembangunan di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, Sumsel, dan Bangka Belitung. Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis menegaskan alat dan personil pemadam kebakaran tersebut sebagai dukungan untuk pemerintah daerah menghadapi ancaman karhutla. Menghadapi ancaman tersebut, Pangdam 2 meyakinkan personil dan alat yang mereka miliki siap diturunkan menghadapi karhutla dengan 5.000 personil di kodim dan batalion dari ancaman karhutla di daerah-daerah rawan. Bagaimana mengoperasionalkan kendaraan dan bagaimana mengatasi kebakaran. Ini merupakan bagian upaya Kodam 2 Sriwijaya dengan dibantu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Memang kita sepertinya kan berlomba-lomba dengan waktu. Makin hari makin panas, hujan sudah makin jarang. Jadi kami dari Kodam 2 Sriwijaya meyakinkan untuk kendaraan kami dan personil itu siap. Sudah siapkan personil kita sampai dengan 5.000 personil. Ya, tiap batalion dan kodim untuk mendukung pemerintah daerah. Penerangan jalan umum menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Palembang. Sejak tahun lalu, Pemkot mulai menganggarkan penggantian lampu jalan konvensional dengan tenaga surya. Data pemerintah Kota Palembang, kebutuhan pemasangan baru penerangan jalan umum mencapai sekitar 30.000 titik, sementara perbaikan lampu jalan tercatat 3.000 titik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkot Palembang berencana mengganti sebagian penerangan jalan umum dengan tenaga surya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengawasi fasilitas penerangan jalan umum guna mencegah pencurian kabel yang masih kerap terjadi. Selain itu, pemetaan kebutuhan lampu jalan terus dilakukan hingga tingkat RT dan RW untuk mempercepat pemerataan penerangan di seluruh wilayah kota. Terkadang kita juga mengharapkan mengimbau masyarakat jangan sampai kabel-kabelnya dicuri karena cukup banyak saya temui di Sudirman, di Sukarami, terakhir saya cek di Gandus. Jadi kabel-kabel itu sudah banyak titik mati, dipotong kiri kanan, diharapkan saya juga mengimbau masyarakat jangan sampai ini gitu yang Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati. Penunjukan dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati Sumarni. Penunjukan ini dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Sumarni menegaskan pemerintah daerah menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Ia juga meminta seluruh OPD tetap solid agar pelayanan publik tidak terganggu. Ini adalah personal ya, artinya persoalan individu, jadi tidak bisa dikatakan ini lembaga. Jadi pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal, cuman dampaknya kan pasti kepada pemerintahan, dampaknya terhadap pembangunan dan dampaknya terhadap psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga untuk masyarakat tetap merasa tentram. Jadi tadi ulangi tugas yang dimandatkan kepada Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dan pemimpin pemerintahan. Tadi sudah saya pesankan sama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, saya sudah pesankan dengan seluruh Porkompinda dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati. Namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah. Kita ngikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti. Insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi misi yang sudah kita susun. Dari Bangka Belitung, polisi menggerebek sebuah rumah di Mentok yang diduga digunakan untuk menimbun solar bersubsidi.
3 terduga pelaku dan ribuan liter BBM diamankan. Terus aja. Oh, dia ngisi sendiri nih. Polisi mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi di Mentok, Bangka Barat setelah menerima laporan terkait kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka, M, W, dan Y. Solar subsidi diduga dibeli dari sejumlah SPBU, kemudian ditampung dan dijual kembali pada penambang ilegal. Polisi menyita sekitar 8.000 liter solar, 2 mobil, drum penampungan, puluhan jerigen, serta sejumlah peralatan pemindahan BBM. Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah BBM solar dibeli dari pengerit, BBM solar tersebut dibawa dan disimpan di kediaman pelaku yang beralamat di Kampung Air, Samak, Kelurahan Menjelang, Muntoh, Bangka Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi, kemudian beberapa alat angkut. Beralih ke Palembang, seorang mahasiswi di Palembang menjadi korban penjamretan. Uang kuliah yang baru saja dikirimkan orang tuanya, raib, dibawa kabur pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan saat Sesi Sulistia, 19 tahun, seorang mahasiswi mengejar pelaku penjamretan di Jalan Bendungan, Kemuning, Palembang, Senin sore lalu. Meski sempat berteriak minta tolong, korban gagal menangkap pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Sebelum kejadian, remaja asal Loku Selatan ini sempat curiga karena merasa dibuntuti. Pelaku yang mendekat tiba-tiba menarik paksa tasnya. Meski sempat terjadi tarik-menarik hingga tali tas putus, pelaku akhirnya berhasil membawa kabur tas berisi uang kuliah sebesar 1 juta rupiah, buku, dan dokumen penting. Korban telah melaporkan insiden tersebut ke Polda Sumatera Selatan dan berharap polisi segera meringkus pelaku. Barang yang hilang, dompet aku, tas aku, sama duitnya 1 juta, lebih kurang 1 juta, terus KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain, Kak. Duitnya untuk apa duitnya? Hah? Duitnya untuk apa banyak nembak 1 juta? Duit itu baru ditransfer mamaku. Terus itu tuh ada duit buku juga, ceritanya, Kak. Untuk bayar kuliah ya? Iya. Seorang pria di Bangka Selatan ditangkap setelah kedapatan membawa senjata api rakitan dan amunisinya. Hal itu terungkap saat polisi melakukan operasi pemberantasan narkotika. JK ditangkap polisi di Desa Balik, Bangka Selatan setelah kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver, 4 butir amunisi, dan sebilah sajam. Penangkapan bermula dari operasi yang menargetkan kasus narkotika. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha kabur dan sempat melakukan perlawanan. Polisi yang melakukan pengejaran melumpuhkan tersangka. Dari hasil penggeledahan, polisi tidak menemukan narkotika. Namun, polisi menyita senjata api rakitan, amunisi, dan senjata tajam dari tersangka. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim gabungan ini melihat ada 2 orang yang sedang berboncengan yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran, kemudian yang bersangkutan 2 orang ini kabur, kemudian sehingga petugas ini memaksakan untuk menabrakkan motornya ke motor para pelaku ini. Jadi pergulatan, salah satu pelaku, salah satu orang yang dicurigai ini sempat mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai senjata api, namun anggota dengan cepat segera menangkis sehingga benda tersebut terjatuh. Dugaan pelecehan pada 7 santriwati di sebuah pondok pesantren di Tebo, Jambi tengah ditangani polisi. Terduga pelaku merupakan salah seorang pengurus pondok. Dugaan pencabulan pada santriwati terjadi di salah satu pondok pesantren di Tengah Ilir, Tebo, Jambi. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dan melakukan penyelidikan. Terduga pelaku merupakan pengurus pondok pesantren yang sempat ditangkap keluarga korban sebelum diserahkan ke polisi. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan sedikitnya 7 santriwati diduga menjadi korban. Saat ini penyidik masih mendalami dengan memeriksa saksi, korban, serta pengumpulan barang bukti. Sementara itu, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hubungan pelaku dengan korban adalah bahwasannya pelaku ini adalah pengelola yayasan pondok pesantren, sedangkan korban adalah santrinya sendiri. Dari informasi yang kita dapat saat ini, bahwasanya korbannya ada kurang lebih 7 dan salah satu pernah sampai melahirkan. Modus motifnya rekan-rekan kami masih mendalami karena pada saat ini pun
kami tetap masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan pengecekan terhadap barang bukti yang ada. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus hitam menerobos penghadangan polisi di depan Mapolsek Baradatu, Waikanan, Lampung. Untuk menghentikan kendaraan tersebut, polisi menghadang dengan mobil patroli yang diparkir melintang di Jalan Lintas Sumatera. Namun pengemudi nekat menabrak kendaraan polisi dan terus melaju. Akibat insiden itu, Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo yang berada di dekat mobil patroli terjatuh dan terpental beberapa meter. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan menemukan kendaraan yang digunakan pelaku, namun pengemudi berhasil melarikan diri. Peristiwa ini merupakan pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan. Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap 3 tersangka dan menyita 32,83 gram sabu. Polisi masih memburu pelaku yang kabur, serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Tanpa disangka-sangka ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental. Jadi alhamdulillah masih ya sakit-sakit sedikit kakinya, tapi masih sehat. Mobil itu kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam pengejaran. Naas dialami Yuyun, ibu rumah tangga warga Jalan Kiai Haji Ashari seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat mengendarai sepeda motor pada Rabu pagi 10 Juni 2026. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepat di depan kantor Kejati, Sumatera Selatan. Sepulang berbelanja dari Pasar Jakabaring, korban tiba-tiba dipepet orang tak dikenal. Pelaku menarik kalung emas yang dikenakan korban sebelum melarikan diri. Korban melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Lapor jambret, jam 9 tadi pagi kalung. Pas kami naik motor lah balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa gitu tuh, langsung dia merampas di depan lorong kejaksaan. Observasi dan pemadaman awal. Aksi simulasi pemadaman kebakaran ini dilakukan personil Kodam 2 Sriwijaya dari sejumlah kodim dan batalion teritorial pembangunan setelah mendapatkan bimbingan teknis operasional kendaraan pemadam kebakaran. Kodam 2 Sriwijaya mendapatkan bantuan 32 kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan yang akan disebar ke sejumlah kodim dan batalion teritorial dan pembangunan di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, Sumsel, dan Bangka Belitung. Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis menegaskan alat dan personil pemadam kebakaran tersebut sebagai dukungan untuk pemerintah daerah menghadapi ancaman karhutla. Menghadapi ancaman tersebut, Pangdam 2 meyakinkan personil dan alat yang mereka miliki siap diturunkan menghadapi karhutla dengan 5.000 personil di kodim dan batalion dari ancaman karhutla di daerah-daerah rawan. Bagaimana mengoperasionalkan kendaraan dan bagaimana mengatasi kebakaran. Ini merupakan bagian upaya Kodam 2 Sriwijaya dengan dibantu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Memang kita sepertinya kan berlomba-lomba dengan waktu, makin hari makin panas, hujan sudah makin jarang. Jadi kami dari Kodam 2 Sriwijaya meyakinkan untuk kendaraan kami dan personil itu siap. Sudah siapkan personil kita sampai dengan 5.000 personil, ya tiap batalion dan kodim untuk mendukung pemerintah daerah. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.